Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru, rahmat kasih karunia-Nya yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya, agar hidup kita senantiasa didapati menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur, Engkau Allah yang setia peliharakan kehidupan kami, hari demi hari limpahkan anugerah, sehingga kami dapat menyelesaikan segala tugas, tanggung jawab peran kami di tengah-tengah sesama. Mengucap syukur untuk segala kekuatan yang Tuhan karuniakan, sehingga kami dapat melalui segala pergumulan dengan pertolongan dari Tuhan. Kami akan mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Tuhan, Engkau tolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi tuntunan kehidupan kami orang-orang percaya, sehingga setiap hari sikap perbuatan tutur kata kami didapati menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ketiga, ayat ke-21 hingga ke-25, demikian firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat ke-21 hingga ke-25. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Demikian firman Tuhan.
Yang berbahagia saat kita membaca memberikan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah disfungsi rohani. Disfungsi rohani. Pada tanggal 25 Agustus 2023, perayaan Karnaval Kemerdekaan Indonesia ke-78 yang diadakan di Pacet, Mojokerto, yang awalnya ada merupakan satu sukacita, yang awalnya merupakan satu kesenangan, kebahagiaan merayakan kemerdekaan negara NKRI, berubah menjadi satu duka yang mendalam. Ketika karnaval kemerdekaan itu dilaksanakan, beberapa sekolah, beberapa lembaga pemerintah, beberapa RT kecamatan yang menampilkan berbagai macam tampilan untuk merayakan kemerdekaan RI dan disaksikan oleh banyak orang di sepanjang jalan yang dilewati oleh peserta karnaval ini. Tetapi pada satu ruas jalan kemudian terjadi musibah. Sebuah truk tangki air yang dalam perjalanan menuju turunan jalan mengalami remblong, sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan truk. Sehingga ketika jalan itu menurun, tepat karnaval itu sedang ada melewati jalan tersebut dan ada banyak masyarakat yang menonton. Akhirnya truk tersebut, di mana remnya tidak berfungsi, remnya rusak, kemudian tidak dapat dikendalikan jalannya truk yang sedang menurun itu, mengakibatkan truk tersebut akhirnya menabrak beberapa mobil, sepeda motor, bahkan para penonton yang sedang menyaksikan karnaval yang sedang melewati jalan tersebut. Ada korban meninggal di tempat, ada beberapa korban menderita luka-luka, bahkan mobil, sepeda motor itu rusak berat karena ditabrak oleh truk yang mengalami disfungsi di dalam remnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, rem truk tersebut yang berfungsi untuk menahan kecepatan yang dapat memperhentikan truk itu ketika mengalami satu jalanan yang menurun bahkan penuh sesak macet. Tujuannya agar rem itu digunakan supaya terkendali kecepatannya, bahkan berhenti menghindari kecelakaan, tetapi karena disfungsi, rusak, tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya, mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan kerusakan di dalam truk tersebut, bahkan orang-orang yang ada di sekitar truk yang sedang berjalan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, disfungsi adalah satu keadaan di mana satu peralatan, satu sarana itu tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya, rusak, sehingga mengakibatkan celaka bagi setiap mereka yang menggunakan. Gambaran yang sama dipakai oleh Paulus tentang manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini dikatakan disfungsi rohani. Kita tidak lagi dapat melakukan segala sesuatu yang sudah Allah rancangkan dalam kehidupan kita dengan baik, dengan sempurna, dengan kudus. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-11, mulai ayat ke-10 hingga ayat ke-12 menggambarkan bagaimana
disfungsinya manusia yang sudah diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dikatakan demikian, Roma pasal 3 ayat 10 hingga ke-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada berbuat baik, seorang pun tidak. Paulus menggambarkan kehidupan kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan kita, kepuasan kita, dan kita tidak lagi peduli akan perintah Tuhan. Bahkan digambarkan kita ada seorang yang memberontak, melawan Allah, yang tidak berbuat baik, mencari Allah. Kita membelakangi Allah, kita melawan. Karena kita hanya berfokus kepada kepuasan, kesenangan, kepentingan diri sendiri. Disfungsi rohani. Tapi puji Tuhan, kita punya Allah yang adil dan Allah yang penuh kasih karunia-Nya. Dengan kasih karunia-Nya, kita yang berdosa ini, yang disebut karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, mengundang Yesus itu masuk ke dalam diri kita sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, kita akan mengalami pengampunan dosa. Kita diubahkan mengalami satu hidup yang baru, dan ada satu jaminan kehidupan kekal yang kita terima. Ketika kita mengundang Yesus hadir masuk dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita ini diubahkan. Kita tidak lagi mengalami disfungsi rohani, tapi kita diberikan kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus untuk kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kita sudah dibenarkan secara cuma-cuma. Kita mengalami pengudusan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Betul, memang kita tidak sempurna, tapi kita dimampukan untuk mengerjakan, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Allah sudah sediakan bagi kita. Kita tidak lagi disfungsi rohani, tapi kita mengalami satu hidup yang baru, hidup yang diubahkan, agar tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita, pikiran kita, keputusan-keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan di sanalah kita tidak lagi mengalami disfungsi rohani dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, mari kita periksa dalam diri kita. Lihat dalam diri kita. Apakah kita mengalami disfungsi rohani? Kita lihat orang-orang di sekitar kita, anggota keluarga kita, sahabat kita, rekan kita, apakah mengalami disfungsi rohani? Kita hidup tidak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rancangkan. Kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita menyadari bahwa kita manusia yang berdosa, yang melawan Allah. Itulah kerusakan oleh dosa. Kita mengalami disfungsi rohani.
kita terpisah dengan Allah dan layak menerima hukuman dari Allah akibat dosa-dosa kita. Tapi puji Tuhan, Allah mengasihi kita dan oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena Yesus Kristus menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita mengalami pengampunan dosa, hidup yang baru, di mana Roh Kudus, Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita, memperbarui. Kita adalah ciptaan yang baru, yang hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang menyukakan hati Tuhan. Dan di sanalah kita tidak lagi mengalami disfungsi rohani, karena kita dimampukan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Allah sediakan bagi kita setiap hari. Awas, perhatikan, jangan sampai disfungsi rohani itu ada, tinggal di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami sadar kami semua adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kami mengalami disfungsi rohani. Kami tidak hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, tidak hidup seturut dengan perintah Tuhan. Bahkan kami memberontak kepada Tuhan, tidak mencari Allah. Kami hidup seturut dengan apa yang menjadi kepuasan, kesenangan, kepentingan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mengalami disfungsi rohani. Tapi sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang begitu besar kasih-Nya kepada kami, sehingga mengaruniakan Yesus Kristus sebagai penebusan bagi kami yang berdosa. Ketika kami mengundang Yesus tinggal dalam hidup kami, kami mengalami pengampunan dosa. Kami mengalami hidup baru, menjadi ciptaan baru, dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berbuat apa yang menyukakan hati Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, yang mengajar kami, yang mendorong kami melakukan perbuatan-perbuatan baik, hidup kami tidak lagi mengalami disfungsi rohani. Kami melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi diri kami. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini segala aktivitas kami, pekerjaan usaha kami, studi kami, dan juga segala kegiatan kami di tengah keluarga, komunitas di mana kami ditempatkan, bahkan pelayanan kami. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Segala usaha kegiatan kami sepanjang hari ini, berikan perlindungan keselamatan dalam segala perjalanan kami, dan Tuhan Engkau memberkati, memulihkan, menyembuhkan kami yang sakit, yang lemah tubuh, karena oleh belur-belur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Tolong kami ya Tuhan untuk terus percaya, berharap Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Bagi kami yang berbeban berat, bergumul dalam kekhawatiran, ketakutan akan hari depan kami, beban berat di dalam usaha pekerjaan dan studi kami, relasi-relasi yang rusak di tengah keluarga, pergumulan kecukupan di tengah keluarga, sungguh Tuhan, Engkau karuniakan kebaikan demi kebaikan, bahkan hikmat jalan keluar bagi setiap pergumulan yang kami hadapi, yang kami alami. Kami dapat melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap anak cucu kami dalam studi mereka,
masa-masa pertumbuhan mereka. Sungguh Tuhan, Kau yang pegang hari depan mereka, penuh dengan damai, sejahtera, dan kebaikan, sehingga ketika sejak muda mereka sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan yang pimpin tuntun hari depan mereka. Berkati anak cucu kami dalam masa-masa studi, bahkan dalam hari-hari depan mereka. Tuhan, tunjukkan satu hari depan yang cerah bersama dengan Tuhan Yesus. Pergumulan pekerjaan, pergumulan pasangan hidup, pergumulan di dalam menentukan hari depan mereka, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada anak cucu kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap sekolah-sekolah pendidikan Kristen, Tuhan Yesus akan berkati. Mereka bukan saja mengajarkan ilmu, keterampilan, pengetahuan, tetapi juga karakter yang serupa dengan Kristus, pengenalan yang semakin dalam akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga setiap guru yang mengajar dengar pertolongan hikmat daripada Tuhan, ada kasih, ada kesabaran, ada teladan yang terus dibagikan kepada setiap murid-murid. Berkati untuk para pengurus yayasan dalam mengelola lembaga-lembaga sekolah-sekolah Kristen ini. Di tengah berbagai perubahan zaman yang begitu cepat, tetap dapat merespon dengan tepat, sehingga sarana prasarana Tuhan akan terus campur tangan, ada pengembangan, bahkan kurikulum yang terus diterapkan dalam setiap pembelajaran, membawa satu keimanan kepada Yesus Kristus yang semakin kuat, yang semakin bertumbuh. Kami serahkan ya Tuhan untuk segala kebutuhan pelaksanaan pembelajaran sekolah-sekolah Kristen ini. Tuhan akan campur tangan di dalamnya, mencukupi melalui anak-anak Tuhan yang terus mendukung jalannya pendidikan Kristen ini. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Kau berkati pemerintahan yang masih ada, meskipun menjelang akhir dalam masa jabatan mereka tetap menjalankan setiap tugas tanggung jawab dengan sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambil, setiap tindakan yang dilakukan, bahkan berbagai proyek-proyek pembangunan yang terus sedang dilaksanakan dapat selesai dengan tepat dan membawa kesejahteraan di tengah masyarakat Indonesia. Tuhan memberikan pertolongan akan berbagai rupa-rupa agenda kenegaraan di negara kami, pemilu, bahkan pergantian pemerintahan, baik pusat hingga daerah-daerah, semua dapat berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan, sehingga negara kami ini tetap berdaulat, aman, damai, dan mengalami keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, setiap kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita mengalami disfungsi rohani. Kita tidak hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tapi sungguh kita mengucap syukur, oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan karena Yesus Kristus. Karena itu patutlah kita mengucap syukur. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami pengampunan dosa, hidup baru, ciptaan baru, sehingga kita tidak lagi disfungsi rohani, karena kita diberikan kekuatan, pertolongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Allah sediakan bagi kita setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.